Pelaku mendengar bahwasannya korban mengatakan kepada pelaku bahwasannya tersangka ini merupakan anak Dajjal, otakmu dipakai atau enggak. Kronologi Fadly Sukamto mahasiswa Semarang bunuh ibunya saat mudik, gemetar lalu lapor polisi. Bagai kesetanan, M. Fadly Sukamto, 22, membunuh ibu kandungnya sendiri setelah percekcokan panjang. Fadly saat itu tengah pulang kampung ke Kalimantan, sementara selama ini ia tercatat sebagai mahasiswa di Semarang. Fadly menyerahkan diri ke polisi seusai melakukan tindakan biadab itu. Ia menceritakan kronologi dan penyesalannya. Fadly Sukamto bercerita ia merasa sakit hati sering dimarahi oleh ibunya. Fadly Sukamto mengaku sering mendapat telepon dan ibunya sering ngomel. Fadly Sukamto memasuki semester akhir memutuskan untuk pulang ke Kalimantan. Fadly Sukamto berangkat dari Semarang lalu ke Surabaya dan akhirnya naik pesawat ke Kalimantan. Fadly Sukamto tiba di rumah lalu tertidur di belakang rumah. Sore harinya, ia terbangun dan masuk rumah. Ketika itu, ia cekcok dengan ibunya. Pelaku tersulut emosi. Pelaku waktu itu baru pulang dari Semarang, dan saat menemui ibunya, pelaku mengaku langsung dimarahi. Pelaku sempat dikatakan ibunya tersebut sebagai anak Dajjal. Otakmu dipakai enggak? Jangan panggil aku mama, terang Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono. Menurut AKBP Bayu, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, 19 November 2023, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Wati, 47, warga Jalan A, yakni KM 40, Desa Pandusan Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Fadly Sukamto menemui ibunya yang sedang di kamar seusai sholat Asyar. Pelaku kemudian duduk di samping kiri korban yang saat itu duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya. Saat melihat pelaku, korban kembali marah-marah, bahkan sampai menyebut pelaku sebagai anak Dajjal, terang Bayu. Mendengar ucapan ibunya itu, Fadly Sukamto langsung memukul ibunya hingga korban terjatuh ke lantai. Melihat korban terjatuh dan berusaha bangun, pelaku kemudian mengambil sebuah setrika listrik yang ada di dalam kamar, dan kembali menghantamkan setrika tersebut ke bagian belakang kepala korban, hingga korban kembali jatuh terjerambab di lantai. Tak hanya itu, Fadly Sukamto mengambil pisau dan langsung menggorok leher ibunya sebanyak 3 kali, hingga korban pun akhirnya tewas. Pelaku kemudian pergi meninggalkan korban. Kasus ini baru terungkap keesokan harinya, saat keluarga korban menemukan korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya, ucap Bayu. Fadly Sukamto mengaku melakukan itu seperti di bawah kesadaran. Usai membunuh ibu saya, badan saya langsung gemetar. Bahkan saya sampai muntah-muntah di kamar mandi, ceritanya. Setelah itu, pelaku mengaku langsung pergi ke rumah kontrakan yang ada di belakang rumah orang tuanya. Di sana ia mengaku sangat menyesali perbuatannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib saat kasus pembunuhan ini terbongkar. Saat ini Fadly Sukamto resmi